Kesaktian PA212 mulai luntur dan mulai ditinggalkan oleh pendukungnya. Dan pada waktu dulu, PA212 mendukung pasangan calon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dan diketahui juga, PA212 juga mendukung pencalonan dari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Tapi apa sekarang? PA212 mulai ditinggalkan. Dan ketika Prabowo Subianto menjadi kabinet kerja Jokowi dan Ma'ruf Amin, PA212 mulai jarang digaungkan di media-media. Bahkan sekarang ini, Sandiaga Uno pun mulai meninggalkan PA212. Terbukti pada waktu Sandiaga Uno memilih jadi juru kampanye dari anak Jokowi dan menantu Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa, serta Bobi Nasution. Dan tidak ketinggalan, Novel Bakmumin selaku PA212 langsung berkomentar pedas, mengomentari Sandiaga Uno, dan Novel Bakmumin juga merasa keprihatinan kalau Sandiaga Uno mau menjadi juru kampanye Gibran Rakabuming dan Teguh Prakosa. Menurut Novel Bakmumin, jika Sandiaga Uno menjadi juru kampanye dari menantu Jokowi dan anak Jokowi merupakan suatu keprihatinan, karena dari Wagub DKI Jakarta naik ke Cawapres lalu drastis menjadi jongos dan ikut-ikutan korbankan rakyat demi pilkada dinasti, ujar Novel Bakmumin saat ketika mendengar Sandiaga Uno menjadi juru kampanye Gibran Rakabuming dan Teguh Prakosa pada pilkada di Solo 9 Desember mendatang. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kesaktian mulai luntur, PA212 mulai ditinggalkan. Setelah mendapat penugasan dari partai untuk menjadi tim sukses mantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution yang berpasangan dengan kader Gerindra Aulia Rahman di Pilkada Kota Medan, kini Sandiaga Uno disiapkan untuk membantu penanganan di Pilkada Kota Solo. Sandiaga Uno akan menjadi juru kampanye anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang maju ke bursa calon wali kota Solo berpasangan dengan Teguh Prakosa. Wakil Ketua Majelis Musdakarah Novel Bakmumin pun bereaksi melihat hal tersebut. Majelis Musdakarah merupakan organisasi kemasyarakatan pendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ketika maju Pilkada Jakarta menghadapi Basuki Cahayapurnama dan Gatot Saiful Hidayat. Juga ketika Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno maju ke bursa pemilu Presiden 2019 menghadapi Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Bagi Novel Bakmumin, kesediaan Sandiaga menjadi tim kampanye kelompok yang dulu menjadi lawannya sangat memprihatinkan. Untuk Sandi juga saya prihatin saja, begitu jatuh harga dirinya karena dari Wagub DKI naik derajat menjadi cawapres yang keren banget, lalu drastis turun jadi jongos sampai ikut-ikutan korbankan rakyat demi pilkada dinasti, kata Novel Bakmumin seperti dilansir suara.com Sabtu 3 Oktober 2020. Tetapi Novel Bakmumin menduga ada kepentingan tertentu sehingga menjadi alasan bagi Sandiaga Uno bersedia ikut menjadi tim kampanye mereka. Mungkin lumayan kali untuk mengganti modal cawapresnya kemarin. Beda dengan Anies Baswedan, beliau mati-matian untuk menyelamatkan warganya karena beliau sadar nyawa warganya tidak bisa dirupiahkan, kata Novel yang juga menjadi ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212.
Sementara itu, sampai hari ini sikap PA212 di Pilkada serentak yang diagendakan berlangsung 9 Desember 2020 masih tetap sama, yaitu tidak akan ikut terlibat jika tetap diselenggarakan di tengah pandemi ini. Sampai saat ini PA212 tidak akan terlibat dalam urusan Pilkada Maut. Sudah cukup 3 calon bupati wafat karena pandemi ini. Apakah pemerintah mau terus korbankan rakyatnya demi Pilkada Maut untuk politik dinasti, kata Novel Pak Mumin. Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarto, mengatakan keterlibatan Sandiaga Uno ke Pilkada Solo merupakan hasil pembicaraan level tinggi. Untuk beliau, Sandiaga Uno mau jadi jurkam itu kemungkinan besar iya. Karena nuwun sewu, Pak Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi sangatlah dekat. Jadi untuk bicara hal itu sudah pada level tingkat tinggi sana. Biasanya beliau langsung turun, tapi memang sejauh ini belum ada koordinasi dengan DPC Partai Gerindra Solo, ujar Ardianto. Mengenai konsep kampanye nanti, Ardianto mengatakan kemungkinan secara online untuk menghindari persebaran pandemi ini. Kemungkinan Pak Sandiaga Uno datang ke Solo, walau setelah itu kampanyenya daring, kata dia. Selain Sandiaga, tokoh nasional yang juga akan ikut menjadi juru kampanye Gibran Teguh diantaranya Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, dan Hasto Kristianto. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno dipastikan menjadi juru kampanye pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa di pemilihan wali kota Solo 2020. Juru bicara Sandiaga Uno Kawendra Lukistian menilai hal tersebut adalah hal biasa. Hal itu sudah biasa saja, terlebih Bang Sandi sebagai bagian dari Gerindra tentu berkenan bila diminta membantu seluruh calon kepala daerah yang diusung atau didukung oleh Gerindra tanpa terkecuali, ujar Kawendra Lukistian kepada Sindo News. Namun, kata Kawendra, tentu hal tersebut menyesuaikan waktu dan keadaan. Karena agenda dia, Sandiaga pun padat sekali, terlebih ini kita kan di tengah pandemi, kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini. Kawendra mengatakan, Sandiaga berpendapat bahwa data kesehatan terakhir yang semakin mengkhawatirkan terkait pandemi ini tidak bisa diabaikan. Beliau berharap semua pihak dapat memprioritaskan keputusan terbaik untuk memerangi pandemi ini terlebih dahulu dibandingkan hal lainnya, kata dia. Sekedar diketahui, Partai Gerindra merupakan salah satu partai politik pengusung Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa di Pilwalkot Solo. Sebelumnya dikabarkan juga bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri dan anaknya Puan Maharani bakal menjadi juru kampanye Gibran dan Teguh.